Mendengar perkataan orang tua itu, semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa surga ketiga benar-benar dibuka oleh lelaki tua di hadapan mereka. Dahulu kala, di surga hanya ada 33 langit. Fakta bahwa orang tua ini mampu membuka dunia di surga menunjukkan kekuatannya. Tak heran ia disebut sekte gantian. Itu benar-benar kesalahan Tuhan. Lagi pula, tidak seorang pun orang di hadapan mereka yang tahu apa yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka juga tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau salah. Senior, apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Chen Ping hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Lagi pula, orang ini berada di surga ke-9 dan telah hidup bertahun-tahun, jadi dia tahu lebih banyak. Namun siapa sangka, Chen Ping baru saja menanyakan hal itu di dalam lautan kesadarannya. Si tua misterius itu tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu bertanya kepada jiwa di dalam lautan kesadaranmu. Dia juga tidak tahu, karena usianya tidak setua itu." Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia sedang berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, dan lelaki tua misterius di depannya juga mengetahuinya. Ini sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Puluhan ribu tahun sebenarnya terlalu lama. Sekte gantian Anda mampu membuka dunia di surga, jadi mengapa akhirnya hancur? Mo Qingyun bertanya pada lelaki tua misterius itu. Sekte gantian sudah menjadi peninggalan, itu membuktikan bahwa sekte tersebut sudah lama hancur. Hanya sekte yang hancur yang akan menjadi peninggalan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terkejut dan buru-buru menarik Mo Qingyun, lalu berkata kepada seorang lelaki tua, "Senior, gadis itu tidak tahu apa-apa, jangan ganggu dia." Chen Ping bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini yang mampu membuka dunia di surga dan bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun lelaki tua misterius ini sekarang hanya berupa roh, ia masih memiliki kekuatan tersisa dan bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang-orang seperti mereka. Hahaha, aku sudah mati bertahun-tahun, aku sudah membiarkannya berlalu sejak lama. Orang tua misterius itu tertawa, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Bahkan jika sekte gantianku dapat membuka surga ketiga di surga, lalu kenapa? Bahkan seluruh surga ini dibuka oleh dewa tertinggi, jadi apa sekte gantianku? Siklus surga berarti segalanya akan layu. Tidak ada yang benar-benar abadi. Hanya siklus surga yang dapat memungkinkan seluruh alam semesta berkembang dengan lancar. Kehancuran sekte gantianku sudah ditakdirkan oleh surga. Kemampuan apa yang kumiliki untuk mengendalikan surga? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua misterius itu, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Terutama Tianqi yang selalu menganggap dirinya jenius, sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, timbul perasaan frustrasi yang mendalam. Mereka sekarang berusaha mati-matian untuk menerobos 3 surga dan menjadi makhluk abadi yang dihormati. Tanpa mereka sadari bahwa seluruh surga telah dibuka oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kini mereka tengah berjuang demi hidup mereka,
namun mereka takut bahwa mereka bukanlah setitik debu pun di surga. Senior, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami di sini hanya untuk menjelajahi reruntuhan dan mencari peluang. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk bertemu dengan Anda, senior. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa saran dan membantu saya meningkatkan kekuatan saya. Tianqi menyingkirkan tatapan arogannya dan bertanya kepada lelaki tua misterius itu dengan sopan seperti seorang murid baik yang belajar dengan giat. Hahaha, tentu saja, sudah takdir seseorang datang. Aku sangat senang seseorang dapat mewarisi tahta sekte gantianku. Orang tua misterius itu tertawa. Tolong beri saya saran, senior. Tianqi berlutut di depan lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya dengan lembut, lalu seberkas cahaya melintas. Tianqi dan lelaki tua misterius itu keduanya menghilang. Hanya Chen Ping dan teman-temannya yang hadir di tempat kejadian. Kedua lelaki itu tampaknya menghilang begitu saja. Tianqi, Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan menjadi pucat karena ketakutan saat melihat ini dan berteriak keras, tetapi tidak ada gema sama sekali. Tianqi merupakan kebanggaan Paviliun Tianyuan mereka, mampu bertarung di atas levelnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Pada saat ini, Tianqi dan lelaki tua misterius itu sedang dalam kekacauan. Kekuatanmu terlalu lemah. Sekarang kau hanyalah makhluk abadi kecil. Aku akan langsung menaikkanmu ke alam abadi duniawi, dan pergi ke surga keempat untuk berpetualang. Kata lelaki tua misterius itu pada Tianqi. Ketika Tianqi mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berlutut di tanah, berharap bisa menjilati jari kaki lelaki tua misterius itu. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Tianqi terus bersujud. Orang tua misterius itu dengan lembut menekan tangannya di kepala Tianqi, dan aliran cahaya lembut menyelimuti Tianqi. Tianqi hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan dia sedang terkoyak dan hendak hancur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, hingga akhirnya terjatuh ke tanah sambil berkeringat deras. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menahannya setelah hanya meningkat ke tingkat kelima dari Luz Immortal Realm. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianqi merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tetapi mampu naik ke tingkat kelima alam abadi tersebar bukanlah hal buruk. Dia bisa bertarung di atas levelnya dan bisa bertarung melawan lawan alam abadi tersebar level kelima yang berada di level ketujuh. Terima kasih, senior. Tianqi berlutut dan bersujud lagi. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan ketika sosok mereka muncul kembali di depan semua orang, mata semua orang terbelalak. Alam abadi yang tersebar tingkat kelima. Baru saja naik jabatan, dan kamu sudah naik 2 tingkat. Penatua Tong gemetar kareria kegembiraan, dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi Tianqi. Tianqi tampak bangga, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan menatap Chen Ping dengan bangga, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku sekarang? Chen Ping sedikit mengernyit,
mengabaikan provokasi Tianqi, dan mengamatinya dengan saksama. Ada yang salah. Alam Tianqi memang telah membaik, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan gejala pembusukan yang aneh, seolah-olah sebagian vitalitasnya telah terkuras habis. Senior, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Wanita berjubah putih itu berlutut dengan tidak sabar, matanya penuh dengan hasrat. Baiklah, baiklah. Lelaki tua misterius itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya lagi, dan menghilang bersama wanita berjubah putih itu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu kembali dan kerajaannya pun meroket. Hahaha, aku berhasil mencapai terobosan. Dia tertawa gembira, tetapi ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah-olah dia terdengar sedikit lebih tua. Segera setelah itu, Tetua Tong dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga melangkah maju dan meminta petunjuk pada lelaki tua misterius itu. Orang luar misterius itu menyambut siapa saja yang datang dan membantu mereka memperbaiki wilayah mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang larut dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba, kecuali Chen Ping yang semakin ketakutan semakin lama menonton. Meskipun wilayah orang-orang ini telah membaik, vitalitas dalam tubuh mereka cepat menghilang. Dalam kasus ini, meskipun mereka telah meningkatkan wilayah mereka, mereka tidak akan berumur panjang, dan kultivasi mereka di masa mendatang kemungkinan besar akan mandek. Chen Ping, ayo pergi juga. Mo Qingyun menarik lengan baju Chen Ping, matanya berkilat penuh harap. Tidak, Chen Ping meraihnya dan berbisik, ada yang salah dengan orang tua ini. Ah, Mo Qingyun tertegun, tapi mereka semua memang telah dipromosikan. Telah diperbaiki, tetapi dengan mengorbankan masa pakai. Chen Ping berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu perhatikan? Vitalitas mereka jelas telah menurun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia hanya tahu bahwa wilayah orang-orang ini semuanya telah diperbaiki. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mo Qingyun sedikit panik. Chen Ping menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, karena dia ingin bermain. Aku akan bermain dengannya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada lelaki tua misterius itu. Senior, kurasa bakatku bagus, serba bisa, berbakat, dan pekerja keras. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mewariskan tongkat sekte Qiantian kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan gelar sekte Qiantian dan meningkatkan wilayahku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Sekilas keserakahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata lelaki tua misterius itu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Oke, oke." Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan Chen Ping langsung muncul di ruang yang kacau itu. Orang tua misterius itu masih menatap Chen Ping sambil tersenyum, "Anak kecil, kualifikasimu bagus. Aku bisa membiarkanmu memasuki negeri dongeng bumi secara langsung." Chen Ping berpura-pura gembira, "Terima kasih, senior." Orang tua misterius itu mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Chen Ping, dan cahaya lembut langsung menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. "Mari,
Biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi menakutkan, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran hitam, dengan liar melahap vitalitas Chen Ping. Akan tetapi, tepat saat dia mengira dia telah berhasil. Teknik konsentrasi. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan teknik jantung konsentrasi di tubuhnya mulai bekerja liar, menghabiskan kekuatan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi ternyata jiwanya terkunci rapat. Orang tua, kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Chen Ping mencibir, kau menggunakan peningkatan rana sebagai umpan, tetapi sebenarnya melahap rentang hidup orang lain. Kau ingin menghidupkan mereka kembali, kan? Kamu, bagaimana kamu mendapatkan keputusan suci kuno itu? Drang tua itu ketakutan dan jiwanya mulai bergetar hebat. Sayangnya, Anda memilih orang yang salah. Mata Chen Ping berkilat dingin, kultivasimu akan menjadi milikku. Ledakan, sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan jiwa lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak. Dengan teriakan melengking, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tenaga murni yang mengalir ke tubuh Chen Ping. Tingkat kekuatan Chen Ping juga mulai membaik, dan dalam sekejap mata ia mencapai tingkat ketiga dari alam abadi longgar. Chen Ping sangat gembira karena dia merasakan wilayahnya membaik dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia tidak perlu berkompromi lagi. Jika Tianqi berani bicara terlalu banyak lagi, Chen Ping bisa menamparkan wajahnya. Chen Ping yang berada di tingkat ketiga alam abadi tersebar tidak takut sama sekali saat bertarung langsung melawan alam abadi tersebar tingkat ke-8. Ketika Chen Ping kembali dari tempat yang kacau itu sendirian, semua orang tercengang. Di mana seniornya? Tianqi bertanya tergesa-gesa. Chen Ping menatapnya dengan dingin, selapas senior di sana. Dia hanya hantu tua yang bertahan hidup dengan melahap rentang hidup orang lain. Apa? Wajah semua orang berubah drastis. Kamu bicara omong kosong. Tianqi berteriak dengan marah, wilayahku jelas telah membaik, tetapi bukankah wilayahmu juga membaik? Ya, memang sudah ada perbaikan, tapi lihatlah berapa lama lagi umurmu yang tersisa. Chen Ping mencibir. Tianqi tertegun, dan dengan cepat melihat ke dalam, lalu wajahnya menjadi pucat. Dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mau mempercayainya. Wanita berjubah putih, Penatua Tong dan yang lainnya juga memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian tampak pucat seperti kematian. Kami tertipu. Mo Qingyun memegang tangan Chen Ping dengan takut, untungnya kamu tahu. Chen Ping mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga peti mati, sisa-sisa sekte gantian ini pada dasarnya adalah jebakan. Benda tua itu mengandalkan melahap rentang hidup para penyusup untuk mempertahankan keabadiannya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kata Chen Ping, meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka dapat merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka saat ini. Mereka sekarang hanya petani biasa dan tidak dapat mencapai umur yang tak terbatas.
Jika masa hidup mereka habis dan wilayah mereka tidak dapat dibangkitkan lagi, mereka akan membusuk dan mati sepenuhnya. Ah, Tianqi menyerang peti mati di depannya seperti orang gila. Kecuali peti mati di tengah yang hancur berkeping-keping, peti mati di kedua sisi tetap tidak bergerak, dan tanda-tanda misterius di atasnya terus mengalir. Chen Ping memandangi dua peti mati itu dan memutuskan untuk membukanya untuk melihat apakah ada hal baik di dalamnya. Kau tidak mungkin datang ke sini tanpa apa-apa, lalu pergi tanpa mendapatkan harta apapun, kan? Chen Ping berjongkok dan mulai mempelajari tanda-tanda misterius di peti mati itu. Melihat Chen Ping mempelajari rune, Penatua Tong mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kamu ketahui?"